warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maulana Malik. UKM Palangkaraya naik kelas bisa. Teman-teman, pernah mendengar kata bisnis model kanvas? Bisnis model kanvas, siapa saja yang menggunakan bisnis model kanvas? Apakah ketika kita seorang pedagang kita butuh bisnis kanvas? Apakah ketika kita seorang pengusaha kita butuh bisnis model kanvas? Apa itu bisnis model kanvas? Hari ini akan kita bahas. Bisnis model kanvas, teman-teman, bisnis adalah sebuah unit usaha. Kanvas, kalau kita melihat seorang pelukis, adalah sebuah kertas ya, yang akan diisi dalamnya. Bisnis model kanvas ini akan melukiskan usaha kita. Bisnis model kanvas itu terdiri dari dua. Sebelah kanan sana adalah segmentasi atau apa yang kita lakukan untuk konsumen kita. Dan sebelah sini adalah productivity, apa yang kita persiapkan untuk konsumen kita tadi. Dan yang di tengahnya adalah value, yaitu nilai dari perusahaan kita. Sedangkan yang di bawah adalah cost struktur, masalah biaya dan masalah penghasilan. Definisi singkatnya adalah seperti itu, teman. Tapi sebelumnya teman-teman boleh mendownload dulu ya di deskripsi kami untuk bisa ngikutin lebih lanjut. Ini teman-teman, kita mulai biasanya tuh dari value proposition atau customer segment. Sudah download ya teman-teman ya. Value proposition itu adalah nilai dari perusahaan kita. Sedangkan kalau segmen ini adalah target market kita. Nah, kita akan, untuk memudahkan teman-teman, akan kita kasih contoh ya. Contohnya adalah Granary ya. Granary kita masukkan ke dalam business model canvas. Pada tahun 2011 itu Granary memiliki segmen adalah mahasiswa dan pelajar. Nah, dengan kita menentukan segmen kita tadi, maka kita harus memperhatikan apa-apa saja yang bermanfaat untuk segmen kita. Nah, waktu itu Granary memikirkan adalah print murah, karena mahasiswa membutuhkan tempat print yang murah. Terus apa lagi? Cepat. Terus bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 11 malam. Waktu itu tahun 2011 kami melakukan seperti itu. Karena segmen kita adalah mahasiswa dan pelajar. Bagaimana mendukung agar mahasiswa dan pelajar tadi terpenuhi kebutuhannya. Sesuaikan segmennya dengan value-nya ya teman-teman ya. Terus yang kedua setelah kita tahu segmennya dan kita bikin value-nya, maka kita bikin channelnya. Apa-apa saja yang harus kita lakukan agar value atau nilai kita tadi, nilai itu adalah wajah dari perusahaan kita tadi dikenal oleh segmen kita, dikenal oleh mahasiswa. Makanya waktu itu yang kami lakukan adalah kami menghubungin lewat Facebook. Lewat Facebook kami sebar informasi bahwa kami adalah print termurah di Palangkaraya. Terus yang kedua, ketika ada mahasiswa ataupun siswa yang bergerak di organisasi kampus atau sekolah, maka kami memberikan pelayanan lebih untuk mereka. Karena mereka adalah pengantar atau channel untuk menyampaikan informasi ke segmen kami. Seperti itu ya teman-teman ya. Teman-teman yang berorganisasi adalah channel Granary menyampaikan ke kawan-kawan seluruh mahasiswa dan pelajar yang membutuhkan nilai dari perusahaan kami. Nah, setelah kita mengisi channel ini, isi paling kada 3 atau 5 ya teman-teman ya. Terus customer relationship. Customer relationship gambarnya love ya teman-teman ya. Bagaimana agar nilai yang kita tentukan di perusahaan kita tadi dicintain oleh konsumen kita atau target market. Maka yang harus dilakukan adalah apa? Waktu itu yang kami lakukan adalah karena channel distribution kami adalah Facebook dan organisasi mahasiswa atau pelajar, maka ketika ada beberapa organisasi mahasiswa yang mengajukan pembuatan spanduk atau sertifikat atau sponsorship, maka kami usahakan untuk membantu mereka agar hubungan jadi lebih dekat lagi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi sisi sebelah kanan ini kita gunakan adalah untuk menservis konsumen kita. Bagaimana supaya konsumen kita itu tahu produk kita dan mencintai produk kita. Tentunya kita harus menentukan value ini yang memang disukai oleh konsumen kita, seperti itu ya. Kalau konsumen kita mahasiswa dan pelajar, mungkin kurang tepat ketika kita memberikan misalkan harga yang kualitas
terbaik sekali dan harganya yang mahal. Karena bukan seperti itu ya teman-teman. Segmennya adalah yang ekonomis seperti itu. Jadi kita menentukan data ini berdasarkan segmen dan folio kita sesuaikan seperti itu. Terus yang sebelah kiri, kita bahas lagi sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini kita berhubungan dengan diri kita, tim kita, internal, atau orang yang mendukung kita, vendor kita, seperti itu. Jadi, aktivitas kunci kita, key resource, sumber daya yang menjadi unggulan kita, dan yang ketiga adalah partner kunci kita. Coba kita bahas sebelah kiri ini ya teman-teman ya. Key activity. Karena kita ada murah, value proposition, maka aktivitas kita adalah bagaimana supaya membuat ongkos produksi itu murah seperti ekonomis ya. Terus yang kedua lagi, karena value kita adalah cepat atau melayani mahasiswa itu yang biasa ngerjakan tugas itu bisa pagi baru mencetak atau malam-malam baru mencetak, maka kita aktivitasnya adalah buka dari jam 6 sampai jam 12. Jadi kita buka lebih awal dan tutup lebih awal. Di tahun 2011 ya teman-teman. Kalau sekarang kami buka dari jam 8 sampai jam 4 sore saja. Seperti itu ya. Jadi kita sesuaikan dengan value proposition. Dan bisnis model kanvas ini mengikuti dari perkembangan bisnis kita. Jadi dia tidak kaku seperti itu. Dia akan berubah terus sesuai dengan perkembangan perusahaan kita. Terus yang kedua, key resource. Waktu itu resource atau sumber daya apa aja yang kita miliki. Waktu itu kami kebetulan menggunakan sebuah printer dan kami memiliki keahlian bisa memperbaiki printer. Maka itu salah satu sumber daya kami. Jadi SDM yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki printer seperti itu ya. Terus key resource-nya berapa unit yang kami miliki, komputer apa saja seperti itu ya teman-teman, supaya kita bisa mengukur. Jangan sampai kita memiliki cita-cita tinggi tentang nilai perusahaan, tapi sumber daya kita terbatas. Jadi kita harus menyesuaikan dan realistis ya teman-teman ya. Nah, terus key partner. Nah, atau kalau di perusahaan besar itu disebutnya vendor. Hampir semua beberapa perusahaan yang saya ikutin ya, yang corporate dulu, mereka memiliki vendor. Kenapa kita UMKM tidak memiliki vendor? Kita juga tidak semuanya bisa kita lakukan sendiri. Ada key partner ya kawan-kawan. Kunci partner kita. Partner kunci kita itu berhubungan dengan aktivitas kita. Nah, dengan sumber daya yang ada, kita bisa menjalin hubungan dengan partner yang sesuai dengan kapasitas sumber daya kita. Dan aktivitas ini harus didukung oleh key partner. Misalkan kita mau memberikan print murah, kembali ke value ya, tapi partner kita jual kertas yang mahal, seperti itu jadi nggak masuk ya teman-teman ya. Jadi kita sesuaikan key partner ini dengan value dan aktivitas kita. Atau kita mau memberikan pelayanan yang cepat misalkan, maka key partner kita juga harus distribusi barang secara cepat juga. Seperti itu ya teman-teman, jangan sampai terputus dengan jalan. Seperti itu key partner. Jadi intinya 3 kolom dari 9 kolom ini, 3 kolom sebelah kiri ini adalah yang mendukung aktivitas kita dari sumber daya kita, dari rekanan kita, untuk mendukung value atau nilai perusahaan kita ini bisa tersampaikan ke customer kita. Kita bilang diri kita paling murah, ternyata ada yang lebih murah. Nah itu kan jadi tidak sinkron ya teman-teman ya. Jadi kita harus menyesuaikan value ini dengan kemampuan kita. Nah seperti itu. Nah terus yang di bawah yang 2 ini kita akan membahas tentang biaya ya, struktur biaya, cost struktur dan revenue stream. Teman-teman, cost struktur ini berhubungan erat dengan key partner tadi. Kalau kita bisa mendapatkan sumber distribusi yang tepat, maka kita akan bisa menghemat cost struktur kita. Seperti itu ya. Cost struktur ini kita bikin, misalkan untuk mendapatkan satu print itu dibutuhkan berapa biaya. Kita harus bikin ini. Terus misalkan kita untuk mendapatkan keuntungan sekian juta, kita harus menjual berapa lembar kertas. Kita menghitung. Jadi kegagalan yang kita lakukan di atas kertas itu lebih baik daripada kita ketika sudah buka usaha, tapi kita nggak tahu untuk dapat untung sekian kita butuh menjual berapa. Seperti itu. Di cost struktur ya teman-teman harus kita rinci berapa penjualan yang harus kita lakukan.
terus biaya yang kita butuhkan seperti apa, terus waktu yang kita butuhkan jualan itu seperti apa. Kalau kita misalkan pengen jualan cuma 2 hari dalam 1 minggu, tapi kita pengen keuangannya lebih besar dari kawan-kawan yang jualan 1 minggu 5 hari. Nah itu tentu kita cost strukturnya berbeda ya teman-teman ya. Ini cost struktur adalah kita rancangan biaya usaha kita. Terus yang berikutnya revenue stream. Revenue stream itu adalah dari mana kita menghasilkan uang. Nah pada kasus yang Greenery print tahun 2011 itu teman-teman, kami ngeprint itu kan mepet hasilnya karena kami memberikan murah ya, jadi harus faktor kali banyak. Maka revenue streamnya harus kita tentukan dari mana saja lagi tambahannya. Waktu itu kami jualan ATK, jadi selain kami mendapatkan uang dari ngeprint, kami juga dapat uang dari jual ATK atau jual kaos kaki dan lain sebagainya, seperti itu ya teman-teman. Atau jual es. Waktu itu ada orang ketika banyak sekali yang nunggu itu haus, jadi kami pikirkan untuk ini menyediakan es. Terus ada juga yang jual pentol pedas waktu itu ya, ketika dia kepedasan dia haus lagi, sambil nunggu mau ngeprint dia minum lagi tambah banyak lagi ya, seperti itu. Jadi revenue stream ini kita harus memikirkan apalagi sumber uang yang bisa kita dapatkan dari transaksi yang dilakukan oleh konsumen kita. Seperti itu ya teman-teman. Kenapa jadi kita perlu bisnis model kanvas, supaya pola pikir kita itu teratur. Jadi kita tahu yang mana yang menghasilkan uang, yang mana yang mengundang konsumen, dan yang mana yang sedang kita perjuangkan. Nah, ini value proposition ini sesuai dengan visi. Demikian intermezzo sedikit tadi tentang definisi bisnis model kanvas. Sekarang kita mau membahas tentang mengapa kita perlu membuat bisnis model kanvas dan siapa yang perlu membuat bisnis model kanvas. Kita akan berbicara tentang scale up teman-teman. Scale up adalah meningkatkan kapasitas. Teman-teman, inti dari scale up itu, kata konsultan kami adalah merubah dari kelas-kelas kita. Kalau kita bercita-cita pengen menjadi kelas corporate, maka bisnis model kanvas ini perlu kita pelajarin. Kita belajarnya dari kecil dulu ya teman-teman. Nanti semua orang akan membahas bisnis model kanvas, tapi pembahasan orang akan berbeda-beda. Sekelas corporate, bisnis model kanvasnya beda. Kita kelas UMKM, bisnis model kanvas kita juga berbeda, lebih sederhana ya. Tapi dengan kita belajar membuat bisnis model kanvas, waktu kita masih UMKM, maka kita akan terlatih nanti ketika kita ingin menjadi corporate, kita sudah terbiasa dengan tools bisnis. Ini salah satu tool bisnis saja ya teman-teman, bisnis model kanvas. Sharing kita tentang bisnis model kanvas ya teman-teman. Bagaimana cara kita memulainya? Teman-teman boleh download di deskripsi video ini ya. Nah, apabila itu bermanfaat, silahkan dibagikan. Jika video ini bermanfaat, dibagikan. Dan nanti kalau ada pertanyaan tentang kesulitan membuat bisnis model kanvas, boleh tanya di komen. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka yang paling keren naik kelas bisa.